Pemirsa Bojongan yang berbahagia, pada segmen Padepokan Bojongan kali ini saya akan menyampaikan satu topik yang diberi label Lestari Jaipongan di Kampus Seni. Topik ini akan berbicara tentang catatan kecil perjalanan Jaipongan menjadi mata kuliah dalam kurikulum jurusan tari ISBI Bandung yang saat itu masih berstatus Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung atau seringkali disebut dengan cepat STSI Bandung. Kisah ini berawal di tahun 2003 sebagai upaya pengelola jurusan waktu itu menginginkan bahwa sudah saatnya Jaipongan dipandang penting segera memasuki kurikulum jurusan tari karena dipertimbangkan sudah mapan, teruji, dan diapresiasi oleh masyarakat banyak. Walaupun sedikit terlambat, tetapi paling tidak kampus ini memberikan kontribusi dalam upaya melestarikan dan mengembangkan karya anak bangsa, khususnya karya sang maestro Jaipongan Gugum Gumilar, agar perjalanannya, dinamikanya akan terus terjaga. Maka mulai pada tahun 2003 tersebut, 3 repertoar diizinkan oleh sang maestro untuk dijadikan mata pembelajaran di lingkungan jurusan tari. 3 yang dimaksud adalah 1. Repertoar tari Keser Bojong. Yang kedua, repertoar tari Pencuk Bojong, dan yang ketiga, repertoar tari Sonteng. Pada masa itu, ketiganya masih menduduki posisi sebagai materi, ketiganya masih dalam posisi sebagai pondasi atau dasar dan pengayaan atau terampil. Nah, ketiganya diajarkan pada semester 3, 4, dan 5 karena semester tersebut merupakan semester yang masih bersifat umum. Kesuksesan atau keberhasilan pengelola jurusan mencoba meraih karya-karya seniman tari Sunda tidak berhenti sampai di situ. Ada momentum yang begitu berharga ketika pada tahun 2007 Pak Gugum sendiri menyatakan kesediaannya untuk memasuki jajaran dosen di jurusan tari. Peristiwa yang membahagiakan, peristiwa yang berharga bagi kami di lingkungan akademisi. Maka beliau dengan status sebagai dosen luar biasa sekaligus diposisikan sebagai penanggung jawab mata kuliah rumpun tari Jaipongan yang spesifik. Beliau lebih sering hadir ke kampus dan kami lebih sering mendapatkan kesempatan untuk ngobrol lebih banyak tentang Jaipongan tentu saja. Peristiwa yang berjalan terus, mata kuliah berlangsung terus, dan saya menyaksikan begitu antusiasnya para mahasiswa mempelajari materi yang belum lama ini, atau dalam tanda petik baru masuk dalam kurikulum. Sehingga
rumpun tari yang ada di jurusan tari menjadi bertambah. Pada awalnya berkisar dari topeng Cirebon, tari kursus, tari wayang, tari rakyat, tari kreasi baru, mulai tahun 2003 ditambah 1 menjadi 6 dengan hadirnya tari rumpun tari Jaipongan. Di sisi lain, kampus seni STSI Bandung saat itu konsisten membelajarkan babon, yaitu materi ibing pencak silat atau ibing pencak Cipuran Sunda. Nah, peristiwa ini ternyata berlangsung terus-menerus. Perkembangan pemikiran berjalan terus. Dan pada akhirnya Pak Gugum sebagai penanggung jawab mata kuliah rumpun tari Jaipongan menyarankan agar Jaipongan bisa menembus posisi menjadi sumber garap di dalam ujian tugas akhir penyajian tari. Tawaran ini yang begitu luar biasa dan berharga sudah barang tentu disambut oleh pengelola jurusan. Dan pada akhirnya dengan melalui proses yang cukup panjang dan alot, maka Jaipongan memasuki babak baru, yaitu menjadi sumber garap tugas akhir penyajian tari. Saat itu oleh Pak Gugum diizinkan 2 repertoar yang layak berada di posisi sebagai sumber garap. Antara lain 1 rawayan dan yang kedua kaum angker. 2 repertoar inilah yang mengawali babak baru hadirnya Jaipongan di dalam ujian tugas akhir penyajian tari melengkapi rumpun tari yang sudah berlangsung selama ini. Dan babak baru itu dicatat pada tahun 2010. Materi Jaipongan mendapatkan ruang untuk uji coba. Oleh karena itu, pada saat itu Saudara Hani Gandrung mengawali babak baru hadirnya sumber garap penyajian tari Jaipongan yang repertoarnya waktu itu adalah Kaum Anten, digarap oleh Saudari Hani menjadi sebuah sajian dalam ranah gubahan tari yang menghasilkan satu produk karya kreativitas penyajian tari yang ternyata hasilnya cukup menggembirakan karena telah memberikan upaya memberikan gaya penyajian yang berbeda dengan sumbernya, tetapi tetap mempertahankan substansi dari sumbernya, sehingga identitas sumber sebagai repertoar tari Kaum Anten karya Gugum Gumbira masih tetap melekat di dalam karya gubahan itu. Para pemerhati Pojongan yang berbahagia, mari kita saksikan karya gubahan tari Hani Gandrung, lebih dikenalnya dalam repertoar tari Kaum Anten. Selamat menyaksikan.
Rojongan yang berbahagia, demikianlah Hani Gandrung telah mengawali babak baru kehadiran Jaipongan di dalam frame ujian tugas akhir di lingkungan jurusan Tari STSI Bandung pada tahun 2010 dan mendapatkan acungan 2 jempol dari sang maestro saat itu karena beliau langsung menyaksikan pergelarannya secara live waktu itu. Selanjutnya akan saya juga sajikan atau tampilkan dokumen materi yang kedua yang digarap oleh saudara Pina dalam angkatan yang berbeda, tetapi masih menggunakan sumber kekaryaan dari sang maestro, yaitu repertoar tari Rawayan yang digarap oleh saudara Pina, masih dalam frame gubahan dengan tugas akhir penyajian tari Rawayan dalam gubahan tari penyajian tari tugas akhir. Selamat menyaksikan.
Pemirsa Bojongan yang berbahagia, demikianlah segmen dengan tajuk Lestari Jaipongan di kampus seni, khususnya di ISBI Bandung ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan segmen berikutnya yang tidak kalah menarik, yang kontennya publik sudah lebih awal tahu, yaitu berkaitan dengan kehadiran repertoar tari Ras Jati. Tunggu tanggal main. Salam.